Ya, saudara, ini pertanyaan yang baik sekali berkenaan dengan Molinisme. Saudara, apa itu Molinisme? Kira-kira tahun 1530-an, seorang bernama Louis de Molina itu mempropos satu idea berkenaan dengan pengetahuan Allah. Jadi kalau kita misalnya mengatakan Allah itu punya natural knowledge atau pengetahuan dia berkenaan dengan diri dia, berkenaan dengan dekret dia, karakter dia, dan seterusnya, maka Molinisme itu mempropos satu pengetahuan jenis yang lain. Di dalam perkembangan ini disebut dengan middle knowledge. Middle knowledge ini mau mengatakan apa, saudara? Misalnya Filbert di dalam situasi A, dia akan melakukan A. Bagaimana kalau situasinya menjadi B? Bagaimana kalau situasinya menjadi C? Allah itu punya pengetahuan apa saja yang akan terjadi di setiap alternatif situasi tersebut. Jadi apa yang dipengerti daripada middle knowledge ini adalah counterfactual situations. Allah memiliki pengetahuan jenis ini. Saudara, kita sulit membayangkan pengetahuan jenis ini. Saudara, mungkin bagi pemirsa yang lebih muda seperti generasi Z ya, itu akan membayangkan misalnya Dr. Strange ketika dia dengan Time Stone, dia melihat setiap macam alternatif bagaimana Avengers bisa mengalahkan Thanos. Alternatif itu, saudara, yang tahu cuma Dr. Strange, tapi kemudian dia memilih satu realita di mana akhirnya mereka mengalahkan Thanos. Kira-kira mungkin seperti itu. Saudara, di dalam zaman ini dipopulerkan kembali oleh William Lane Craig, Alvin Plantinga, dan seterusnya. Nah, saudara, apa yang sebenarnya ingin dicapai daripada teori ini adalah mengharmoniskan antara dekret Allah yang berkuasa dengan free will daripada manusia. Bagi Molina, bagaimana harmoni daripada dekret Allah dan kedaulatan Allah dengan free will adalah middle knowledge. Allah tahu setiap kondisi yang akan dilakukan di dalam setiap alternatif dan Allah memilih realita yang paling cocok, yang paling melayani daripada kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudara, maka di dalam hikmat tersebut Allah memilih realita sesuai dengan pengetahuan middle tersebut, dan kemudian segala sesuatu bekerja melayani dan berkehendak Tuhan. Cara dasar Alkitab yang sering dipakai di dalam middle knowledge adalah misalnya Daud. Di dalam 1 Samuel 23, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi kalau ia datang ke Kehila? Ini berkaitan dengan Saul. Lalu Tuhan jawab Daud, kalau kamu pergi ke sana, maka kamu akan diserahkan kepada Saul oleh Kehila dan seterusnya. Tentu Daud akan terbunuh. Maka dengan bekal pengetahuan tersebut, Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab, maka Daud tidak jadi pergi ke sana. Dan tentu saja Daud tidak jadi dibunuh oleh Saul di Kehila dan seterusnya. Maka orang-orang middle knowledge akan mengatakan ini loh, bukti bahwa Tuhan punya middle knowledge. Apa yang akan terjadi kalau Daud pergi ke sana, Saul akan begini dan seterusnya, saudara. Terus kalau kita pertanyaannya adalah kita menerima atau tidak konsep daripada Molina tersebut. Saudara, memang tidak dikatakan Molinisme itu adalah satu pengajaran bidat atau dikatakan sebagai satu heretik, tidak, saudara. Tapi di dalam teologi reform, kita percaya segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah, dan di saat yang sama setiap manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tidak perlu, saudara, ada konsep middle knowledge atau pengetahuan antara yang bergantung dari Allah melihat semua macam probabilitas atau counterfactual situations. Saudara, orang reform akan mengatakan kisah Daud ini bukan middle knowledge, tapi ini menunjukkan memang Allah menetapkan bahwa Daud akan bertanya kepada Tuhan. Allah juga menetapkan bahwa kalau Daud bertanya dan Tuhan menjawab demikian, maka Daud tidak akan pergi ke Kehila. Dan Allah juga menetapkan bahwa Saul tidak akan juga membunuh Daud di sana, saudara. Orang reform akan mengatakan kita tidak perlu, ini satu hal yang unnecessary daripada konsep middle knowledge tersebut. Maka bagi kita, saudara, ini unnecessary karena kita memegang bahwa Allah itu all-knowing and all-decreeing God di dalam teologi reform. Saudara, Paul Helm di Ligonier itu mengatakan bahwa justru akan ada problem kalau kita menerima teori ini, yaitu Tuhan tidak bisa memberikan providensia dia. Kenapa, saudara? Karena pria dan wanita itu free to resist decree daripada Allah. Tuhan hanya bisa bergerak sebatas pengetahuan middle tersebut. Tuhan hanya bisa bergerak sebatas mana yang bisa dia pilih dan kemudian melayani daripada kehendak dia. Maka manusia, saudara, itu bisa menolak decree daripada Tuhan. Termasuk nanti ada problem dengan effective call, akan ada problem dengan berbagai macam hal kalau kita memegang teori ini. Maka ini sebetulnya lebih mengarah kepada teori yang spekulatif daripada Alkitab, saudara. Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 mengatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini menunjukkan, saudara, bahwa tidak ada middle knowledge, tapi hanya ketetapan Allah, kedaulatan Allah 100% dan juga tanggung jawab manusia yang mengikuti di setiap daripada tanggung jawab tersebut. Kiranya kita boleh sama-sama mempermuliakan Tuhan melalui jawaban ini.